terkait dengan kajian kita. Ini sengaja memang tidak di live, ini offline. Terkait dengan kajian kita, ini sengaja memang tidak di live, ini offline. Jadi ini tidak live, ini offline ya, agar bisa diedit. Karena kadang-kadang kita itu, saya sendiri itu kalau bicara kadang-kadang kurang fasih ya. Nanti akan ada yang dipotong, baru nanti kita masukkan ke YouTube. Setelah jadi nanti baru kita akan share. Juga ini agar ini mengurangi jamaah-jamaah yang malas itu loh. Ke jamaah kadang-kadang ngandalkan live streaming kan ya. Kalau alasannya karena malas ya datang aja ke sini Kak. Nanti dapat share-shareannya setelah diedit. Ya tidak utuh dia akan dapat. Saya sejak awal tuh memilih netral, tidak ikut siapapun. Saya hanya ikut Rasulullah aja. Ya. Saya tidak berormas, saya tidak berpartai. Kemarin bahkan saya sudah membuat video, saya keluar dari salah satu partai politik yang dulu pernah saya ikuti selama 15 tahun, Bu. Dan saya menyatakan secara resmi terbuka, saya keluar ya karena memang memilih ingin menekuni pesantren. Pesantren itu lembaga pendidikan yang memang harus netral itu. Tidak berpihak. Bahkan soal perebutan kekuasaan pesantren itu tidak ikut-ikutan. Maka jangan sekali-kali memanfaatkan atau nunggangi pesantren. Soal lain kalau kita ngundang pejabat, itu dia sebagai pejabat, bukan sebagai politisi. Umpamanya kemarin ketika peresmian, kita ngundang Ibu Bupati, itu sebagai bupati. Bukan dia sebagai kader partai. Jadi namanya pejabat, kepala daerah kita, pemimpin kita, kalau kita punya gawe ya kita kasih tahu. Itu. Ya makanya dulu di Gontor itu pernah dikunjungi Pak Harto. Banyak ulama, banyak tokoh menyayangkan Gontor itu. Agak protes sama Gontor. Ini Soeharto lagi represif terhadap umat Islam, kok malah Gontor ini menerima kunjungan Pak Harto itu gimana? Apa jawaban Kiai Gontor saat itu? Yang saya undang ke Gontor itu bukan Soeharto, tapi Presiden Republik Indonesia. Itu jabatan kepresidenan, itu jabatan kenegaraan memang. Pribadinya itu urusan dia. Yang saya undang ke sini itu Bupati Klaten. Nanti kalau ganti bupatinya, ya saya undang bupatinya. Bahkan nanti saya kalau mengundang bupati, ngundang presiden, ngundang menteri, ya saya undang menterinya, bukan orangnya. Beda itu ya. Memang pesantren harus begitu, harus netral. Nah, pesantren tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik. Maka kawan yang masih ada di partai, itu kalau sudah masuk di Al-Fatih, dia harus mengikuti value, tradisi, kultur Al-Fatih. Tidak boleh membawa Al-Fatih ini ke dalam politik seperti itu. Politik praktis ya. Termasuk soal keormasan, Bu. Ini tanah yang kita tempati, itu wakaf. Kebetulan yang wakaf ini warga Muhammadiyah. Bu Maida ini kepala MI Gading. Pak Budi suaminya yang punya tanah ini. Kemudian sebelahnya Pak Haji Widodo, itu juga warga Muhammadiyah. Tapi sejak awal saya matur, Al-Fatih itu berdiri di atas untuk semua golongan. Artinya tidak berormas, tidak berorpol, tidak berorganisasi politik. Ingin mengikuti jejak yang Gontor itu. Gontor itu begitu, netral. Maka kalau ada orang mengkonotasikan atau mengisukan namanya ya, Al-Fatih ini sekarang mulai dibawa ke NU namanya. Buktinya apa? Ngajinya pakai kitab. Itu kan salah satu ciri di pesantren NU. Memang ngajinya pakai kitab, Bu. Tapi kalau jenengan cek dalam sejarah para ulama tuh kalau ngaji pakai kitab, berarti kan tidak NU saja. Oh, di Al-Fatih ada yasinan. Ya, Bu, beberapa kali kita yasinan memang. Dan dulu pernah kita bacakan fadilah surat Yasin itu. Masih ingat enggak? Saya bacakan lagi ya, ini mumpung masih ada di sini. Biar jenengan tidak salah paham. Oh, ini dibawa ke tradisi NU. Enggak, itu bukan tradisi NU. Itu kalimat Ibnu Katsir dalam kitabnya. Saya bacakan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'uha 'ala mautakum," yakni Yasin. Bacakanlah kepada orang-orang yang mati di antara kalian surat Yasin. Sabda Rasul. Bacakanlah surat Yasin kepada mautakum, orang yang mati di antara kalian. Orang yang mati itu bisa yang mau menjelang kematian atau yang sudah mati. Makanya ada kalimat begini. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, ini dulu saya bacakan ulang aja ini ya. Min khasaisi hadhihi surati annaha la tuqra 'inda amrin 'asirin illa yassarahu Allah taala. Di antara keistimewaan surat ini, sungguh surat ini jika dibacakan kepada suatu urusan yang sulit, maka Allah akan memudahkannya.
Maka Al-Fatih ini punya tradisi. Kalau mengalami kondisi-kondisi sulit itu yasinan, Bu. Baca yasin bareng-bareng. Itu bukan niru NU, tidak, karena membaca kitab ini. Ini kitab ini jauh lebih dulu daripada NU. Saya lihatin. Ini yang nulis itu meninggal tahun 774 Hijriah. 774 Hijriah. Ibnu Katsir ini. Saya teruskan. Wa ka'anna qira'ataha 'indal mayyit la tanzilur rahmah wal barakah wa yusahhil 'alaihi khurujar ruh wallahu ta'ala a'lam. Dan kalau surat ini dibacakan kepada mayit, sungguh benar-benar akan turun rahmat dan barokah. Dan jika rohnya belum keluar akan dimudahkan rohnya itu. Makanya ada pasukan Yasin. Kalau orang sekaratul mautnya itu susah, pasukan ini datang baca Yasin langsung mati, Bu. Itu benar itu. Saya sendiri dulu pernah memimpin pasukan itu. Pokoknya kalau pasukan saya sudah datang, itu warga sudah pasti mati orang ini. Karena orang ini diikuti oleh Israel. Pokoknya dibacakan Israel tunduk. Dia harus cepat mencabut nyawa itu. Kenapa? Karena yang dibacakan ini kalamullah. Ini firman Allah. Dia nggak boleh macam-macam dengan itu. Israel itu terikat dengan perjanjian itu. Dia harus tunduk dengan kalamullah. Maka dia cepat mencabut nyawanya, memudahkan sakaratul mautnya. Ibnu Katsir yang bilang, maka jangan ikut-ikut ini, gagal faham ya. Oh ini tradisi NU enggak. Justru NU yang ikut ini. NU yang ikut ini. Jadi tidak benar itu kalau kemudian, apalagi kemarin mamanya ya, ketika peresmian itu. Oh itu buktinya yang ceramah itu orang NU. Ya memang Bu, yang ceramah orang NU, tapi tidak ada isi ceramahnya ngajak NU. Nanti di milad yang kedua, Al-Fatih akan ngundang tokoh Muhammadiyah. Nanti akan ngundang tokoh yang lain lagi. Begitu memang kita sudah rencanakan begitu. Kan kalau waktunya pendek tidak mungkin kita undang semua tokoh terus ceramah semua, kan tidak mungkin. Ya, sehingga yang seperti ini memang harus saya jelaskan gitu. Jadi Al-Fatih tetap berdiri di atas dan untuk semua golongan. Dan saya sudah menyatakan saya itu netral, tidak ikut partai politik, tidak ikut membahas masalah politik praktis. Tidak ikut. Ya meskipun tetap nyoblos saya, Bu. Ya nyoblos itu saya rahasiakan. Karena pemilu itu kan apa Bu? Standar pemilu itu luber, langsung umum bebas rahasia. Lah kok jenengan malah kasih tahu orang itu. Padahal rahasia kan? Jenengan mau nyoblos malah jenengan foto viralkan gitu. Karena rahasia. Ya, kalau tetap kita menjaga prinsip itu, kita tidak akan bermusuhan gara-gara politik praktis. Karena itu pilihan pribadi, privasi masing-masing. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.